Halo, assalamualaikum sobat. Kembali lagi di channel saya. Jadi pembahasan kali ini cara memasang balok gantung ya untuk pintu garasi. Jadi kurang lebih seperti ini di hasilnya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita pada pembahasannya. Jadi sebelum kita memulai pemasangan malnya, terlebih dahulu kita tentukan ketinggian pintunya ya. Jadi sebelum kita memasang malnya, kita harus mengetahui ketinggian pintunya. Jadi biasanya pintu garasi ketinggiannya 2,50 m ya. Jadi di sini kita ambil dari bawah terlebih dahulu batu nolnya ya. Batu nol kita timbang air ya, kita selang, diusahakan diselang, dan ini kanan kiri harus kita timbang air. Jadi setelah kita timbang air kanan kiri, terlebih dahulu kita garis dan kita beri paku ya. Jadi langkah selanjutnya kita siapkan papan sepanjang kurang lebih 1 meter ya. Diusahakan ini terlebih dahulu kita siku dulu agar supaya dia nanti tidak miring ya di atas teman-teman. Oke, setelah kita potong papan tadi, kita ukur dari paku timbang air tadi ya. Di sini kita ukur ketinggiannya 2 meter 50 cm ataupun 250 cm. Ini harus kita siku juga ya. Ini wajib siku ini teman-teman, agar supaya dia tidak miring nanti baloknya. Jadi setelah kita garis paku yang papan yang 1 meter tadi kita pakukan di sini ya, di bawah garis tadi ya teman-teman. Setelah kita pasang papan di kanan kiri ini, kita ukur kelebaran dari tiang ke tiang ini. Jadi di sini kelebarannya dia 3,20 meter. Jadi diusahakan papannya ini yang benar-benar lurus ya teman-teman, yang benar lempang, agar supaya dia hasilnya nanti maksimal. Oke, setelah kita potong, lanjut kita tahap pemasangannya ya. Setelah kita potong langsung kita naikkan ya teman-teman, seperti ini. Jadi usahakan dia harus rata di pinggiran balok ini ya, harus rata di pinggir balok ini agar supaya dia tidak keluar nanti cor-corannya teman-teman. Jadi kita paku bagian atasnya, jadi pakunya ini diusahakan satu aja ya. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi setelah selesai kita paku, kita siapkan besinya ya. Jadi besinya saya sarankan seperti ini ya teman-teman. Dia yang panjang ini 6 batang. 6 batang. Jadi yang bagian tengah ini 3 nih ya. Jadi untuk sebelahnya sini dia 2, dan sebelah kanan sini pun 3 batang juga yang panjang, agar supaya dia lebih kokoh lah teman-teman. Jadi setelah kita letakkan besinya seperti ini, lanjut kita ke pemasangan papannya ya. Jadi saya harapkan papannya ini pun harus benar-benar lempang ya bagian bawah ini, agar supaya dia tidak melengkung seperti ini teman-teman. Oke, terlebih dahulu kita paku bagian ujung ya. Ujung kita beri paku satu dulu, dan untuk ujung sebelahnya pun kita beri paku juga ya. Jadi saya sarankan pakunya ini agak rapat aja dibuat ya teman-teman, agar lebih kokoh dia. Oke, setelah selesai langsung saja kita pasang papan sisi sebelahnya ya teman-teman. Seperti ini, lanjut kita pemasangan tiang penyangga. Jadi teman-teman, oke, sebelum kita pasang kita cek dulu ya di paku ini, diberi paku bagian bawah papan ini, kita cek dia benar-benar lempang atau tidak. Caranya seperti ini teman-teman, tarik benang dari ujung, baru kita tarik seperti ini. Oke, nah seperti ini dia hasilnya teman-teman, dia lempang ya. Oke, setelah lempang baru kita pasang tiang penyangganya. Jadi untuk bagian bawah tiang penyangga ini diusahakan dia bagian bawah ini harus permukaan tanahnya harus benar-benar keras ya, agar supaya dia tidak turun teman-teman. Terlebih dahulu kita garis seperti ini ya, baru kita potong. Jadi setelah kita potong, kita paku ya dari atas. Jadi pakunya cukup satu aja ya, agar supaya nanti melepaskan malnya dia tidak sulit. Jadi setelah kita paku seperti ini, kita beri papan ya, papan kecil di sini untuk penyangga bagian bawah agar supaya papannya tidak pecah. Jadi seperti ini ya teman-teman.
diusahakan dia diberi paku dua ya, dua paku atas dan bawah, agar supaya dia tidak miring. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk tiang penyangga ini jarak dari tiang ke tiang ini diusahakan minimal dia 80 cm, karena kalau terlalu jarang nanti dia dikhawatirkan bisa melengkung deh teman-teman. Pinggirnya diberi paku seperti ini ya. Jadi untuk sisi sebelahnya itu juga ya, kanan kiri, agar supaya dia lebih kokoh. Jadi untuk bagian atasnya ini harus diberi penahan seperti ini ya, agar supaya dia tidak mengembang bagian atasnya nanti ya teman-teman, seperti itu. Jadi untuk pinggir seperti ini apabila ada bolong kita tutup ya, bisa dengan paku ataupun kertas semen pun bisa ya teman-teman, agar supaya pengecorannya nanti dia tidak keluar semennya. Oke, setelah seperti ini kita cek bagian bawah ini ya. Jadi usahakan dia bagian bawah ini harus benar-benar keras ya teman-teman. Jadi kebetulan di sini dia udah cor-coran, jadi tidak perlu diganjel dengan papan ya. Jadi kalau bawah ini dia tanah, wajib kita ganjal dengan papan ataupun broti. Seperti ini dia contohnya teman-teman, agar supaya dia tidak amblas ke bawah. Untuk bagian tengah tiang penyangga ini harus kita beri papan seperti ini ya, agar supaya dia lebih kokoh. Dia setiap tiang harus kita paku agar dia tidak goyang teman-teman. Jadi sampai di sini video dari saya, mudah-mudahan teman-teman semua paham dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.